manusia yang selalu bilang kalau bahan kimia itu berbahaya, bahkan dia hanya membeli sesuatu yang ada tulisannya tanpa bahan kimia. Nah, manusia yang bilang begitu, tandanya dia belum kenal sama yang namanya kimia. Padahal, gak semua kimia itu berbahaya loh. Bahkan, banyak bahan kimia yang belum diketahui tapi memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dan bahan kimia itu yang bikin kita masih tetap hidup loh. Gak percaya? Kali ini saya sudah menyiapkan contoh yang mungkin sudah banyak yang tahu. Contoh bahan kimia yang digunakan pemanfaatannya oleh manusia hingga saat ini adalah 1. Udara segar, 2. Air. Dari contoh di atas, termasuk bahan kimia yang bisa dimanfaatkan di kehidupan manusia. Selanjutnya, contoh pemanfaatan bahan kimia yang dikonsumsi oleh manusia yaitu kalsium, fosfor, sodium, magnesium, selenium, zinc, iodin, dan fluoride. Zat-zat kimia di atas adalah bahan kimia yang biasanya kita konsumsi pada makanan pokok. Zat di atas terkandung pada nasi putih loh. Kesimpulan yang didapatkan dalam pembahasan ini, contoh pemanfaatan bahan kimia dari kamu makan, minum, nafas, dan lain-lain, itu salah satu bentuk pemanfaatan bahan kimia ya. Supaya lebih jelas lagi, yuk lebih kenal dengan kimia. Kali ini, saya akan membahas tentang hakikat ilmu kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab yaitu alkimia yang artinya perubahan materi yang ditemukan pada 700 sampai 778 Masehi dan pencetus ilmu kimia yaitu Jabir Ibnu Hayyan. Dia dengan ilmuwan lainnya banyak sekali menemukan penemuan tentang ilmu kimia, salah satunya alkohol, asam iodida, asam sulfat, dan lain-lain. Dan pada tahun 1803, John Dalton mengajukan tentang teori kimia yang berjudul atom untuk pertama kalinya, dengan penjelasan atom adalah sebagai bagian yang paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi. Jadi, semua yang ada di lingkungan mengandung atom di dalamnya loh. Selanjutnya, pada tahun 1800-an, ada 30 unsur yang sudah dikenal oleh kalangan masyarakat, yaitu partikel, di mana unsur ini hanya memiliki satu jenis atom saja. Setelah munculnya pendapat John Dalton mengenai atom, ilmu kimia menjadi semakin berkembang pesat, dan bahkan banyak sekali unsur dan senyawa lainnya ditemukan dengan jumlah yang meningkat. Pada awalnya, 30 menjadi 80 unsur loh pada tahun 1900-an. Perhatikan pada tabel, ini adalah salah satu tabel periodik kimia yang saat ini sudah diketahui lebih dari 100 unsur yang sudah ditemui dan dikenal hingga saat ini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang susunan materi. Jadi, unsur kimia disebut dengan materi yang penjelasannya adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Secara umum, ilmu kimia adalah salah satu ilmu yang membahas tentang rekayasa materi. Sebelum membuat suatu rekayasa, para ahli kimia membutuhkan susunan-susunannya terlebih dahulu. Susunan materi itu apa sih? Jadi, coba kita bandingkan air dengan alkohol. Air tersusun dari dua jenis unsur yaitu hidrogen dan oksigen, maka menjadi H2O. Sedangkan alkohol tersusun 3 unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, maka rumusnya jadi C2H5OH. Karena susunannya berbeda, maka kedua benda itu memiliki sifat yang berbeda juga. Misalnya, air bisa memadamkan api, sedangkan alkohol bisa membuat api semakin menyala. Kenapa ya bisa begitu? Jadi, alasan kenapa bisa memiliki sifat yang berbeda adalah menurut ilmu kimia, alasan alkohol bisa menghasilkan api semakin besar adalah dikarenakan alkohol memiliki atom penyusun di dalamnya. Atom itu membentuk ikatan dengan atom-atom lainnya dan dapat menimbulkan api semakin menyala atau semakin besar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang susunannya. Jadi, susunan materi mencakup komponen-komponen pembentuk yang memiliki bandingan tiap komponennya. Susunan materi yang dimaksud terbagi menjadi dua bagian, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang hanya memiliki satu jenis partikel saja. Jenis zat ini biasanya juga disebut dengan zat yang murni atau tidak memiliki jenis yang lainnya dan hanya memiliki atom dengan jenis kimiawi yang sama dan sifatnya tidak bisa dibagikan lagi menjadi yang lebih sederhana.
Selanjutnya, zat tunggal terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil maupun sederhana dan hanya tersusun dari satu jenis atom saja. Kemudian senyawa yaitu sekumpulan unsur yang menjadi satu bagian unsur kimia. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah zat campuran yang merupakan zat yang memiliki dua atau lebih zat yang bergabung menjadi satu tanpa komposisi tetap dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Zat campuran terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Sedangkan homogen adalah zat campuran antara dua zat atau lebih yang partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan atau samar. Sedangkan heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya masih memiliki sifat yang berbeda sehingga zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Dan contoh campuran adalah batuan sungai, paduan logam, air sungai, garam, radium, susu coklat, teh manis, kopi, dan lain-lain. Perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk, ukuran, yang kemudian menghasilkan zat baru. Perubahan ini menghasilkan jenis dan sifat yang berbeda dari zat sebelumnya, kemudian disebut juga dengan istilah reaksi kimia. Jenis perubahan reaksi kimia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan alamiah dan perubahan buatan. Penyebab-penyebab perubahan yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi yang tidak menghasilkan zat jenis baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru dan tidak dapat dikembalikan lagi.